أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين الحمد لله على نعمة الإيمان والإسلام الحمد لله على نعمة الهداية الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما وارزقني فهما اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلنا وهو رب العرش العظيم حسبنا الله نعم الوكيل المولى ونعم النصير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد الأمي وعلى آله وصحبه وسلم وآخر الدعوانا الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah rabbil alamin, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah pertemukan kembali kita lanjutkan kajian sarah Asmaul Husna. Kita mulai dari jam 4.53 sampai 6.53 insyaallah dalam waktu 60 menit. Baik. Pada pembahasan ini kita akan masuk nama dan sifat Al-Hayyul Qayyum. Kalau pembahasan sebelumnya Ar-Rahman Ar-Rahim, maka itu adalah nama dan sifat yang paling sering kita sebut. Ya, selain Allah dan Rabb, Ar-Rahman Ar-Rahim yang paling sering kita sebut. Sementara Al-Hayyul Qayyum ini nama yang senantiasa juga kita lafazkan meskipun tidak sebanyak Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya, karena dalam sholat saja, sholat fardu saja itu sudah Ar-Rahman Ar-Rahim kita baca sebanyak 34 kali. Jadi kalau sholatnya kira-kira 35-40 rakaat sehari semalam, berarti lebih dari 70 kali kita menyebut Ar-Rahman Ar-Rahim. Sementara Al-Hayyul Al-Qayyum ini kita baca dalam keseharian kita minimal 6 kali. 5 kali ba'dal maktubah, sekali sebelum tidur. Ya, berarti berapa? Minimal 6 kali. Maka dengan memahami makna Al-Hayyul Al-Qayyum akan memberikan dampak bagi seorang ketika mengucapkannya. Ya, jadi ketika membaca Ayatul Kursi, maka kita akan lebih mendalam lagi memaknainya sebagaimana Ar-Rahman Ar-Rahim kemarin, menjadi lebih bermakna ketika kita memahami secara sungguh-sungguh. Jadi makna Al-Hayyul Qayyum yang pertama disebutkan dalam surat Al-Baqarah 255, yakni Ayatul Kursi. Kemudian di awal Ali Imran, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kemudian surat Taha, wa anatil wujuhu lil hayyil qayyum. Ya. Maka apa makna Al-Hayyul Qayyum? Al-Hayyu. Al-Hayyu kalau kita terjemahkan dalam bahasa kita adalah yang maha hidup. Al-Hayyu berarti bermakna terkandung sifat al-hayah, terkandung sifat kehidupan. Lalu kemudian manusia juga hidup, makhluk juga hidup. Nah, inilah maka kita perlu mempelajari ini, bagaimana al-hayyu Allah, bagaimana al-hayahnya makhluk. Manusia juga punya al-hayah, punya sifat kehidupan, hewan pun demikian. Tetapi apa bedanya? Inilah yang akan kita bahas insyaallah biiznillah. Maka sesungguhnya al-hayah, kehidupan yang dimiliki Allah adalah kehidupan yang sempurna. Maknanya
kehidupan yang tidak didahului dengan ketiadaan, kehidupan yang tidak diakhiri dengan kematian, dan kehidupan yang tidak didera celah. Nah, dari definisi ini sudah jelas sekali perbedaan antara al-hayahnya Allah, al-hayahnya makhluk. Al-hayatnya makhluk kita misalkan didahului dengan ketiadaan dan akan ditutup dengan kematian, dan di rentan antara sebelum dan kematian ini dipenuhi dengan celah yang istilahnya kurang sehat lah, sakit lah, jatuh lah, ya, yang malas lah, yang ngantuk lah, yang tidur lah, itu semua celah dalam sebuah al-hayah. Ya, jadi di antara celahnya hayah itu adalah mengalami masa ngantuk maupun tidur. Maka perhatikan di dalam surat Al-Baqarah tadi itu, ya, ayat kursi, la ta'khuduhu sinatun wala naumun, ya. Nah, maka kehidupan meskipun sama-sama hidup, maka hakikatnya jauh berbeda. Ya, jauh berbeda. Itu makna al-hayyu secara ta'rif, secara definisi. Ya, jadi kehidupan yang sempurna, yang tidak didahului dengan ketiadaan, yang tidak ditutup dengan kematian, dan tidak dibarengi dengan celah atau kekurangan. Ya, sementara seluruh makhluk mengalami itu semua. Ya, jadi makhluk mengalami celah itu semua. Sebelumnya tidak ada, kemudian nanti dimatikan, dalam rentan itu penuh dengan celah, yakni kekurangan. Maka kalau begitu, siapa yang memiliki al-hayah yang sempurna tadi? Dialah satu-satunya hanya Allah saja. Ya, jadi seluruh makhluk itu hayahnya tidak sempurna. Hatta malaikat. Ya, maka nanti ketika kiamat ditiupkan sangkakala itu, bahkan dari malaikat pun wafat semua. Ya. Nah, maka itulah kenapa kemudian kita wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Nah, ini menunjukkan al-hayy, kemudian lawannya yamut. Kita bertawakal kepada Allah yang maha hidup, yang tidak pernah mati. Inilah di antara yang ulama jelaskan, kita memahami makna al-hayyu ini, kita menjadi hamba yang merasakan lazzatul iman, nikmatnya kelezatan iman. Kenapa? Kita sebagai hamba memiliki Rabb, memiliki Tuhan yang hidupnya sempurna. Coba bayangkan di masa dahulu, ada sebuah kaum yang dipaksa untuk menuhankan Fir'aun. Maka Fir'aun itu, maka di antara yang mengganggu pemikiran orang-orang waktu itu, lah kalau Fir'aun ini Tuhan kita, ya, ini bergejolak dalam pemikiran umat waktu itu, ya. Kalaulah Fir'aun ini Tuhan kita, lalu siapa Tuhan nenek moyang kita nenek moyang kita dulu? Sementara Fir'aun dulu belum ada. Wow, bingung dia. Ya. Kan jiwa ini akhirnya berontak kan. Tuhan kita ternyata nggak hebat-hebat amat. Ya. Dulu juga belum ada dia. Ya, maka itulah disebut lazzatul iman. Kita menjadi nyaman, bahkan kita menjadi pede di hadapan siapapun, kita mengakui bahwa Allah adalah Rabb kita. Karena kita tahu Rabb kita memiliki al-hayah yang sempurna. Ya. Coba bayangkan kalau kita menyembah Tuhan, terus ditanya kemana Tuhanmu? Udah meninggal sih sekarang. Bukan jadi itu kan betapa mindernya kita mau berargumen di hadapan manusia. Jadi ditanya Tuhanmu, kita mau jawab, tapi begitu ditanya mana sekarang, sudah meninggal.
Kenapa meninggal? Ya dibunuh orang. Nah, kan jadi kita kan jadi nggak pede banget, ya. Itulah disebut ladzatul iman, kelezatan iman. Kita menjadi pede, kita menjadi orang yang sangat percaya diri. Kita di hadapan siapapun kita akan percaya diri. Itulah kenapa ikrannya kita mengatakan raditu billahi rabbah. Ya, kita pede betul. Ya, tidak pernah malu, tidak pernah minder kita mengatakan bahwa Allah Rabb kita. Maka di antaranya perintah Allah Ta'ala, huwal hayyu la ilaha illahu, dialah yang maha hidup. Wal hayyu tadi, al-makna al-hayyu tadi ya. Jadi kalau disebut al-hayyu, maknanya sudah seperti tadi. Al-haya, yakni kehidupan yang sempurna, ya, yang tidak didahului dengan ketiadaan, tidak ditutup dengan kematian, dan di celah-celah tidak ada celah di dalamnya. Huwal hayyu la ilaha illahu, dan tiada ilah selain dia. Fad'uhu mukhlishina lahuddin, dan beribadahlah, berdoalah kepadanya mukhlishina lahuddin, dengan ikhlas. Ya. Nah, ini diantaranya nanti bahwa kita berdoa dengan menyebut nama Al-Hayyu. Ya, jadi berdoa menyebut dengan nama Al-Hayyu. Itu makna secara definisi Al-Hayyu. Al-Qayyum. Al-Qayyum kalau di kita disebutkan apa? Maha berdiri sendiri ya. Al-Qayyum itu maha berdiri sendiri. Maka Al-Qayyum ini penetapan kemandirian yang sempurna. Ya. Jadi Al-Hayyu adalah Al-Haya, kehidupan yang sempurna. Al-Qayyum menetapkan sifat kemandirian Allah. Ya, mandiri itu penting. Ya. Manusia saja kalau hidupnya tidak mandiri, habis harga diri dia. Ya. Jadi manusia yang terhormat itu siapa? Yang mandiri hidupnya. Tidak akan pernah orang bisa disebut mulia tanpa kemandirian. Itulah kenapa dalam risalah, dalam syariat kita, dulu ada masa di mana perbudakan, Islam datang untuk membebaskan itu. Karena perbudakan itu tidak punya kemandirian sama sekali. Nol tingkat kemandiriannya. Ya, maka kemandirian juga dimiliki makhluk. Sebagaimana al-hayah tadi, sebagaimana kehidupan tadi. Allah maha hidup, manusia juga hidup. Ini pun sama. Allah maha mandiri, manusia pun punya kemandirian. Nah, bedanya di mana? Al-Qayyum, kemandirian Allah Ta'ala ini diletakkan pada dua hal. Ini dia yang kita tidak mampu. Makhluk tidak mampu siapapun dia. Pertama, kemandirian Allah didukung dengan kesempurnaan kekayaan. Nah, ini dia. Siapapun tidak ada yang mampu sudah menandingi ini. Ya. Sekaya apapun manusia tidak bisa menandingi. Jadi kalau ditanya orang paling terkaya, kita akan katakan kekayaannya pun terbatas. Bukti yang gampang sekali, kalau katakanlah sekarang orang terkaya kata di Amerika sana, dia tidak punya banyak tanah di Indonesia. Berarti kan hanya terbatas, apalagi nyebrang ke Arab sedikit lebih sedikit lagi ya. Berarti dia sangat-sangat terbatas. Itu yang katanya yang paling kaya di seluruh dunia. Bagaimana manusia yang lain lebih terbatas lagi? Ya. Bagaimana kalau yang tinggal di komplek lebih terbatas lagi? Maka mestinya orang komplek itu harus lebih tawadhu. Terbatas sekali, kanan mentok, kiri mentok, belakang mentok. Ya. Depan mentok jalan, terkurung dia. Mestinya tawadhu. Jadi kalau ada orang komplek kok sombong, ini aneh ini. Ya. Kekuasaannya tetap terbatas. Depan mentok jalan, kiri kanan mentok tembok orang, belakang pun mentok tembok. Nah, kita bagaimana mau adigang adigong? Kekuasaannya masih segitu-segitunya. Ya. Jadi di dalam kompleks saja cuma segitu. Begitu keluar komplek lebih lagi. Orang lain sama sekali nggak ada tanahnya sama sekali. Ya, jelas ya? Jadi kesempurnaan kekayaan ini hanya satu pemiliknya, yaitu Allah. Jadi kemandiriannya sempurna karena kekayaannya
sempurna. Bahkan negara ini, coba perhatikan kalau rapat-rapat kabinet dengan anggaran yang terbatas. Negara pun anggaran terbatas. Bagaimana pula rumah tangga? Lebih terbatas lagi, ya. Nah, karena anggaran terbatas, karena kurang sehingga kita butuh hutang. Berarti jelas betul kekurangannya itu. Nah, sementara kemandirian Allah, kekayaannya tidak pernah terbatas. Ya ayuhan nas, ini firman Allah Ta'ala. Antumul fuqara ilallah. Wahai manusia, kalian ini fakir di hadapan Allah. Kalian ini fakir kepada Allah. Kalian ini sangat butuh kepada Allah. Sementara wallahu huwal ghaniyul hamid. Sementara dia, Allah adalah al-ghani. Nah, nanti akan kita bahas lagi di kemudian waktu insyaallah. Al-ghani, dia maha kaya dan kekayaannya tidak terbatas. Al-hamid. Ini menarik. Al-ghani disambung dengan al-hamid. Al-ghaniyul hamid. Secara umum, ya, al-ghani itu kaya itu susah disandingkan dengan terpuji. Ya, al-hamid terpuji, ya. Manusia kalau sudah kaya susah mendapatkan sifat terpuji. Ya, dengan kekayaannya dia bisa ngapain saja, bisa ngatur orang, pokoknya segala lah, ya. Sementara Allah yang maha kaya tapi menyandingkan namanya dengan al-hamid. Kekayaannya tidak terbatas tetapi memiliki sifat terpuji. Itu al-qayyum yang pertama, yakni kesempurnaan kemandiriannya didukung kekayaan yang tak terbatas sempurna. Kemudian kedua, kemandirian Allah didukung dengan kekuasaan yang sempurna. Nah, ini dia. Jadi kalau kekayaan sempurna, kekuasaan sempurna sudah, siapa yang mampu melawannya? Apa bukti bahwa Allah kekuasaannya sempurna? Maka Allah bisa mengatur siapapun sesuai kehendaknya. Itu namanya sempurna. Manusia juga sempurna? Enggak ada yang sempurna. Contoh paling gampang. Ya, kemarin ada heboh itu. Katanya orang terkuat di dunia sekarang siapa? Donald Trump. Presiden Amerika. Apa bukti terkuat? Dia menginginkan supaya seluruh utusan yang hadir itu tidak menyetujui. Tapi malah banyak yang berarti kan dia tidak kuasa. Dia tidak kuasa mewujudkan keinginannya. Bahkan hal sekecil sekali. Ketika mau naik ternyata, padahal kan tidak, namanya kita juga mau naik, kita akan pengennya ini tetap hidup kan, eskalatornya itu. Tapi yang terjadi begitu eskalator mati kan dia tidak berdaya. Dia hanya mengatakan bahwa ini sabotase dan sebagainya. Tapi ala kulli hal itu, tetapi yang jelas dia tidak mampu mewujudkan keinginannya, hatta hanya eskalator hidup supaya tetap hidup. Nah, begitu bicara pun kan sama. Kemudian mikrofonnya, tidak ada orang yang ingin pas bicara, ingin mikrofon mati, itu nggak ada cerita. Itu saja dia tidak mampu. Nah, itu berarti maknanya kekuasaannya sangat terbatas. Sementara kekuasaan Allah adalah sempurna, maka Allah berhak mewujudkan apapun yang diinginkannya. Nah, ini yang disebut dengan kemandirian al-qayyum tadi dari sisi kesempurnaan kekuasaan. Ya. Jadi, kalau begitu, makhluk tidak akan mampu menjalankan kehidupan ini kecuali mendapatkan pertolongan Allah. Jadi kita jadi tahu nih bahwa Allah kekuasaannya sempurna, Allah bisa mewujudkan apapun yang Allah mau. Sementara kita makhluk berarti berlawanan dengan itu. Kita tidak bisa membuat apapun, bahkan untuk menjalani kehidupan, untuk selamat saja kita nggak mampu, kecuali atas pertolongan Allah Ta'ala. Itulah ikrarnya kita senantiasa, la haula wa la quwata illa billah. Ya. Bahkan termasuk di zaman modern ini, wabil khusus orang-orang kota, untuk tidur itu kan nggak perlu skill ya, nggak perlu belajar, nggak perlu sekolah ya, nggak, pokoknya tidur itu perkara yang tidak perlu belajar, nggak perlu sekolah.
Tetapi betapa banyak hari ini kita dapati di zaman modern, wabil khusus di kota-kota, katanya mau tidur susah. Apanya yang susah? Ya, ini menunjukkan apa? Kelemahan seorang makhluk. Ya, kelemahan seorang makhluk. Maka itulah kenapa di dalam sholat kita senantiasa kita berikrar iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, karena pertolongan itu terus senantiasa kita butuhkan. Inilah rahasianya kenapa para nabi dan para rasul dulu untuk menghadapi apapun maka didahului dengan salat. Wasta'inu bis sabri wassalah. Ya. Maka kalau ditanya bagaimana menjalani kehidupan, kok begini, kok begitu, tidak seperti salat. Ya. Kenapa harus salat? Karena salat itulah kita minta tolong kepada, coba perhatikan. Pada saat malamnya, jadi menjelang peperangan Al-Badr itu, ya, apa yang dilakukan Rasulullah SAW sebagai pemimpin pasukan waktu itu? Memperbanyak sholat di malamnya. Kemudian inilah akhirnya yang menjadi amalan para sahabat, ya, di dalam menghadapi masa-masa yang sangat genting, mereka menghabiskan waktunya untuk sholat. Ya. Maka silakan dibaca perjalanan sirah nabawiyah, ya, dahului dengan perang Badar dan sebagainya, ya. Kemudian bukti lagi bahwa betapa banyak dalam Al-Quran Allah menjelaskan kekuasaan Allah yang tidak mampu diambil alih oleh siapapun. Perhatikan di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha yumsikus samawati wal ard." Sesungguhnya Allah yang menahan langit dan bumi antazula supaya tidak hancur. Ya, innallaha yumsikus samawati wal arda antazula. Sesungguhnya Allah lah yang menahan langit dan bumi supaya tidak rusak, hancur, lebur. Jangankan menahan bumi, menahan langit. Perhatikan fenomena-fenomena kecil yang kita lihat. Ketika terjadi peringatan, ya, akan meletusnya sebuah gunung berapi, satu-satunya yang bisa dilakukan oleh manusia adalah memberi peringatan dini untuk mengevakuasi makhluk hidup, baik manusia, hewan, untuk menjauh. Tidak ada satupun yang berpikir bagaimana kalau kita batalkan, bagaimana supaya kita batalkan ini, enggak ada, karena memang itu tidak ada kemampuannya. Yang bisa dilakukan hanya segera evakuasi seluruh makhluk hidup, manusia, hewan, semua. Hanya itu yang dilakukan. Padahal yang hendak meletus hanya sebuah gunung. Dari sini saja kan jelas sekali betapa lemahnya manusia yang katanya memiliki kecanggihan pun hanya segitu kemampuannya. Ya. Maka kita menjadi semakin, ya, yakin kepada Allah Ta'ala atas kesempurnaan kekuasaannya. Ya. Kemudian di antara bukti lagi bahwa kekuasaan Allah ini sempurna, maka dialah Allah yang mengurus semua makhluknya dari awal hingga akhir. Ya. Ini lagi-lagi kita sebagai manusia, kita tidak usah merenunglah jauh-jauh. Kita berintrospeksi, kita mengevaluasi, kita merenungkan kehidupan kita dalam keluarga kita sendiri. Ya. Begitu kita berkeluarga, kita begitu punya anak 1, 2 dan seterusnya, kita merasa kok repot ternyata, ya. Padahal yang diurus hanya sepetak gitu aja, isi sepetak gitu loh. Yang tadi saya bilang depan ke kiri kanan ke hadang tembok, depan di jalan, itu yang kita urus ini. Itu katanya sudah liar lah, sudah pening. Padahal yang diurus hanya beberapa biji dengan lingkupnya segitunya.
Dan itu tidak lama. Tidak lama. Karena begitu anak-anak beranjak dewasa di usia 25 tahunan mereka sudah mau menikah, keluar dari rumah kita dan kita sudah seperti tidak ada beban lagi, hanya segitunya. Itu aja udah, kalau suruh ngeluh mau dari ujung ke ujung gak selesai, dia pernah ngeluh segala macam. Ya capek, mumet, liar dah. Sementara Allah Ta'ala, bukti kekuasaannya apa? Dialah yang mengurus, memberi rezeki, mengurus seluruhnya dari awal sampai akhir. Maka di antara pelajaran yang dapati kita, kan katanya konon ya zaman dulu tuh ada makhluk yang disebut dengan dinosaurus ya, katanya begitu ya. Kita nggak pernah lihat wujudnya tuh, hanya dari fosil-fosil kesimpulan para ahli begitu. Hewan yang segitu besar berarti apa maknanya? Makannya pun banyak. Nah, kita kalau misalkan pergi ke taman safari kan masih ada tuh kuda Nil, meskipun tidak sebesar itu aja kalau mau ngasih makan satu sisir dilempar langsung masuk satu mulut. Itu saja Allah mampu memberi makan. Lah kita kena makan nasi setengah, apalagi sudah usia 40-50, makan nasi udah nggak bisa lagi mentung itu. Sudah tinggal setengah piring, sayur paling satu mangkok, ya ayam paling satu potong, nggak bisa lagi satu ekor. Belum pernah saya lihat orang Indonesia makan satu ekor. Dimutilasi oleh kita kan ayam itu kalau bisa jadi banyak. Masa kadar makan cuma segitu aja nggak yakin kalau Allah kasih makan. Sedikit makan kita itu. Jadi kalau ada orang yang masih galau bagaimana nanti apakah makan pun enggak, masa serendah itu pemikiran kita? Sedikit makan kita itu. Dinosaurus dulu yang nggak sekolah, makannya segitu banyak, hidup dia. Ya, itu bukti bahwa kekuasaan Allah sangat sempurna, mengurus seluruh makhluknya tanpa ada rasa lelah, ya. Nah, kemudian Al-Hayyu Al-Qayyum ini menurut sebagian para ulama mengatakan inilah nama yang paling agung. Ya, jadi Al-Hayyu tadi begitu maknanya, Al-Qayyum tadi ada dua, sempurna kekayaannya, sempurna kekuasaannya. Maka Al-Hayyu Al-Qayyum ini menurut sebagian ulama inilah nama yang paling agung. Alasannya selain dari sisi makna tadi, alasannya adalah karena nama ini pula ditantumkan dalam ayat yang paling agung. Nah, jadi kalau ulama membuat sebuah pernyataan didukung dengan hujah, ya. Hujahnya ada dua, satu selain dari sisi makna tadi ini, kemudian dari sisi yang kedua yakni nama ini pula diletakkan Allah Ta'ala dalam ayat yang paling agung, yakni ayat kursi. Maka ya, hendaknya di antara manusia hamba-hamba Allah memohon dengan nama ini. Ya, ini nasihat para ulama. Ya, jadi nama ini disebut nama yang paling agung, Al-Hayyul Qayyum. Oleh sebab itu, ketika berdoa gunakanlah nama ini. Ya. Kapan kita gunakan? Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan bahwa sebaiknya nama Al-Hayyul Qayyum ini kita baca ketika kita berdoa di mana kita butuh solusi atas kehidupan. Nah, itu dia. Ya. Jadi yang membutuhkan solusi, entah itu dari kesusahannya, kesulitannya, ya, entah itu dari musibah yang dialaminya, butuh solusi dari Allah Ta'ala, maka ketika berdoa gunakanlah nama Al-Hayyul Qayyum. Karena dalam nama ini ya terdapat pencegahan dari semua kesulitan tadi. Ya. Maka itulah di antara yang dicontohkan Rasulullah SAW, yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, sebagaimana kita dapati dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, Imam At-Tirmidzi dalam kitab Jami', di antara doa yang beliau ajarkan, yang beliau amalkan dan kita harus mencontohnya. Di antaranya doa itu adalah Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghits. Ya. Ya Hayyu,
wahai Al-Hayyu. Ya Qayyum, wahai Al-Qayyum. Ya, bi rahmatika, dengan rahmatmu wahai Allah, astaghits, tolonglah aku. Ya, maka ini doa ini pun kita baca di dalam doa pagi petang itu kan, ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ain, atau ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata ain. Ini termasuk doa yang senantiasa dibaca oleh Imam Masjidil Haram ketika kunut. Ya. Jadi dalam Ramadan itu selalu muncul doa ini, ya. Terutama malam 27, malam 29, syahsyudah sini ini bacanya. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusana tarfat ain. Itu bedanya hanya sendiri dan jamaah saja. Ya, kalau sendiri ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfat ain. Jadi tolong doa-doa ini, doa yang dicontohkan Rasulullah SAW ini kita manfaatkan sebaik-baiknya. Ya, karena kehidupan ini kan bergulir ya. Ada kalanya kita sakit, tetapi fakta kita harus jujur di hadapan Allah Ta'ala bahwa sehat kita lebih banyak. Ada kalanya kita bersedih, sesak terasa dada, tapi pun kita harus jujur di hadapan Allah Ta'ala, senang dan gembira kita lebih banyak dari sedihnya. Ya, terkadang kita harus lapar, ya. Enggak puasa sebetulnya, tapi harus lapar. Tapi kita pun harus jujur di hadapan Allah Ta'ala, lapar kita tidak sebanding dengan kenyang kita. Maknanya, kenyang kita jauh lebih banyak. Ya. Jadi kalau mau fair sebetulnya, kita tidak layak ngeluh. Karena porsi yang sedikit harusnya ketutup sama yang banyak. Sedih yang sedikit mestinya tercover dengan sana yang banyak. Tetapi itulah Allah Maha tahu. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Sesungguhnya manusia itu diciptakan dalam keadaan berkeluh kesah. Maka untuk menghadapi yang sedikit ini, masalah-masalah yang sedikit ini, Allah berikan hiburannya. Ya, ini diantaranya doa tadi. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits ila akhir. Ya. Nah, maka memahami Al-Hayyu Al-Qayyum ini sekali lagi kalau membaca ayat kursi baik ba'dal maktubah maupun sebelum tidur dihayati. Ya, supaya kita lebih paham lagi maknanya, ya. Dengan mempelajari ini kita menjadi lebih faham apa yang kita baca. Selanjutnya Al-Khaliqul Bari'ul Musawwir. Berarti ada berapa? 3 ya. Al-Khaliqul Bari'ul Musawwir. Jadi pembahasan kita memang tidak diurutkan nadham Asmaul Husna ya. Jadi kalau diurutkan di nadham, tadi sebetulnya Al-Hayyul Qayyum itu di urutan 62 dan 63. Ya. Allahu la ilaha illallah rahmanir rahim al-malikul quddus salamul mu'min, itu kan sampai ketemu Al-Hayyul Qayyum itu di barisan 62. Ya. Tetapi ini muallif justru mengurutkan sesuai dengan kebutuhan kita. Ya. Jadi Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Hayyu, Al-Qayyum itu bagian dari solusi untuk kita menghadapi kehidupan ini. Ya. Nah, sementara Al-Khaliqul Bari'ul Musawwir ini tema besarnya agar kita senantiasa tetap bertauhid dalam kehidupan. Ya. Jadi kalau tadi solusi kehidupan, ini pegangan agar kita tetap bertauhid. Al-Khaliq, ya, wallahul khaliqul bari'ul musawwir, di Al-Hasyr itu ya, ada tiga nama. Baik, sekarang Al-Khaliq. Apa itu Al-Khaliq? Al-Khaliq berarti maha pencipta. Manusia pun bisa mengatakan, saya juga bisa menciptakan sesuatu.
Lalu menciptanya Allah apakah sama mencipta yang dilakukan manusia? Mari kita lihat. Ya. Maka penciptaan atau al-khaliq yang dimiliki Allah Ta'ala ini memiliki dua maksud atau dua hakikat. Ya. Nah, dengan begini kita langsung paham bahwa ternyata tidak sama dengan manusia. Ya. Bahwa yang pertama, Allah mengadakan sesuatu tanpa ada contoh sebelumnya, tanpa ada bahan sebelumnya. Nah ini dia. Kalau manusia menciptakan sesuatu tanpa contoh boleh jadi iya. Tapi kalau tanpa bahan pasti tidak. Sementara Allah menciptakan sesuatu tanpa ada contoh sebelumnya dan tidak ada bahan juga sebelumnya. Jadi tidak ada contoh, tidak ada bahan. Kalau manusia bisa menciptakan tanpa contoh, tapi tidak bisa tanpa bahan. Ya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha menciptakan tadi, maka Dia tidak butuh contoh pun tidak butuh bahan dari sebelumnya. Dari sini sudah jelas bedanya, ya. Kemudian yang kedua, penciptaan Allah Ta'ala itu maknanya adalah dialah yang menyusun, merencanakan, kemudian mewujudkan tanpa ada keterlibatan dari pihak manapun. Sehingga ketika Allah katakan kun maka fayakun. Apabila Allah katakan jadi maka dia jadi. Ya, ini pula yang tidak bisa ditiru oleh makhluk. Jadi manusia tidak bisa meniru penciptaan karena harus butuh bahan pun Allah Ta'ala menciptakan, membuat apapun ya bisa tanpa melibatkan pihak manapun ya. Maka itu yang disebut dengan al-khaliq. Maka sesungguhnya kalau begitu apa yang bisa dilakukan makhluk? Yang bisa dilakukan makhluk adalah merangkainya, memadukan bahan satu ke bahan dua, jadilah bahan yang baru. Itu saja. Ya, berarti itu bukan menciptakan, merangkaikan saja. Ya, karena dia butuh bahan. Maka kemudian perhatikan, kita lihat beberapa penjelasan Allah Ta'ala. Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati minal ardi. Dialah Allah yang menciptakan 7 langit dan 7 bumi. Dari sini saja sudah sangat jelas hanya Allah yang mampu melakukan itu. Siapapun bahkan yang mengaku Tuhan pun tidak mampu. Jangankan menciptakan keseluruhan, ikut membantu aja tidak. Seperti tadi contoh, orang dipaksa untuk menyembah Fir'aun. Sementara pada saat Fir'aun mengaku Tuhan, bumi sudah ada, air sudah ada, langit sudah ada. Lalu pertanyaannya, tidak usahlah Fir'aun itu disuruh menciptakan langit bumi. Ditanya dulu dia urun apa? Hai Fir'aun, kamu katanya mengaku, urun apa dulu? Dalam penciptaan langit, bumi, gunung, air, urun apa? Ngerti urun ya? Nyumbang apa dulunya? Enggak bisa. Ya. Maka inilah bukti yang sangat nyata bahwa penciptaan itu benar-benar hanya milik Allah Ta'ala. Tidak bisa ditiru siapapun. Ya. Maka berdasarkan penjelasan ini, akan sangat mustahil orang yang akalnya katanya sehat mengakui bahwa Allah pencipta segala sesuatu tapi dia menyembah yang lain. Ya, dia mengakui bahwa Allah menciptakan segala sesuatu, tapi dia kok menyembah, beribadah, berdoa kepada pihak lain. Ini kan sesuatu yang tidak nyambung. Inilah kita membahas, mempelajari al-khaliq ini, supaya kenapa kita bertauhid, ini kita bangun di atas ilmu hujah yang kokoh. Ya, termasuk kenapa kita menjauhi syirik, karena itu menabrak akal kita, menabrak kecerdasan kita.
Ya. Jadi dari sini betapa kita beruntungnya menjadi umat Rasulullah SAW, hamba beriman ini. Kita disuruh menyembah hanya kepada Allah, kita disuruh hanya berdoa juga hanya kepada Allah, karena memang Allah lah yang menciptakan segala sesuatu. Lah kalau sesama yang diciptakan kita berdoa kan jadi aneh. Ya, Allah menciptakan sesuatu, kemudian sesuatu itu kita beribadah kepada Dia, kan aneh. Kenapa nggak langsung ke penciptanya kan? Nah, begitu logikanya ya. Jadi mana Al-Khaliq ini kita pelajari maknanya supaya terjagalah tauhid kita ini. Ya. Kita akan menjadi sangat jijik kepada orang yang melakukan kesyirikan. Dalam hati kita akan mengatakan di mana akalnya ini. Ya. Sebagaimana jijiknya kita melihat orang yang berbuat maksiat bukan hendak mencela manusianya, tetapi kita benar-benar tidak menginginkan itu kita lakukan. Pun kesyirikan pun begitu. Ya. Tidak ingin kita melakukan sesuatu yang benar-benar melukai dari fitrah akal kita. Maka di antara kalamnya sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu beliau mengatakan apa? Di antara yang mereka yakini, mereka mengatakan Allah lah menciptakan langit, bumi, gunung dan sebagainya. Tapi kok mereka beribadah kepada pihak lain? Ini sebuah keanehan yang sulit diterima. Ya, itu mana Al-Khaliq. Maka banyak sekali ya dalam Al-Quran ayat-ayat yang menjelaskan bahwa Allah lah yang menciptakan segala sesuatu tadi. Ya, kalaulah Allah mampu menciptakan segala sesuatu, maka inilah di antara yang harus kita tanamkan, yakinkan dalam jiwa kita ya. Masa iya nggak mampu mau ngasih rezeki kita? Menciptakan alam raya inilah Allah mampu. Masa ngasih rezeki kepada kita nggak mampu? Ya. Meskipun ini seperti sepele pertanyaannya, tapi inilah yang terjadi pada umat ini sekarang. Memang di antara ujian umat ini adalah sektor ekonomi. Bukan Allah nggak mampu mengayakan semuanya, tetapi supaya jelas siapa yang benar imannya. Ya, siapa yang yakin kepada Allah. Bahkan boleh jadi andaikan kita berkecukupan dari kecil sampai mati itu kecukupan terus. Boleh jadi kita juga tidak akan pernah ingat Allah Ta'ala. Karena seringkali keadaan yang sempit, keadaan yang seperti sesak dadanya, itu kemudian seperti dibangunkan dia dari kelalaiannya supaya mengingat Allah. Ya. Contoh yang paling gampang lah sekarang. Kita boleh ngaku, boleh enggak, ya, tapi fakta jelas begitu adanya. Ya. Begitu kita naik pesawat, kondisi tenang, ya. Semua orang itu nonton film, nyetel musik, pokoknya asik dengan dunia sendiri. Begitu terjadi sesuatu, apa yang dilakukan? Tiba-tiba berzikir mereka. Nah, ini kan gambar yang sangat nyata ya. Ketika nyaman itu dalam waktu yang sangat panjang, boleh saat itu memang nggak ada lagi ingat Allah Ta'ala. Ya. Termasuklah kejadian yang bis kemarin itu. Ya, yang di Jawa Timur itu, yang rombongan rumah sakit itu ya. Katanya video sebelumnya itu, nyanyi-nyanyi gini. Ya. Jadi di dalam bis itu memang biasa begitu. Karena touring itu sudah ada, tiba-tiba ada aja yang sudah bawa gitar gitu. Sudah ada yang, pokoknya ada lah gitu. Mau nyanyi-nyanyi di dalam gitu. Begitu keadaan sudah pangit, baru rame-rame berhenti. Allahu Akbar, astagfirullah. Boleh jadi kehidupan kita pun begitu. Ya, kalau dikasih nyaman terus, lapang terus, sehat terus, rezeki ngalir lancar, kita boleh ngaku, boleh enggak, terserah saja. Tapi faktanya itu banyaknya begitu. Sekarang saya tanya, di antara orang-orang yang lalai, baik siang maupun malamnya, orang-orang yang berada di tempat-tempat hiburan yang mahal itu,
di hotel-hotel yang mewah itu, mereka lagi lapang apa lagi sempit? Lagi lapang. Maka itulah kenapa Allah katakan wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Allah akan uji kalian dengan kebaikan dan keburukan sebagai ujiannya itu. Dan banyak di antara manusia gagal melewati ujian ketika dalam berkelapangan yang sangat panjang. Lapangnya terus menerus. Di antaranya Fir'aun tadi ujiannya itu nggak pernah sakit dia. Jadi Fir'aun itu bukan sekedar kaya raya, kaya namanya raja ya, ya kaya, ya punya kekuasaan dan nggak pernah sakit. Ya, akhirnya kesombongan muncul. Nah, ya. Jadi Al-Khaliq, Allah pula yang menciptakan keadaan. Ya. Maka tidak ada yang membuat kita ragu. Kita jalani sajalah kehidupan ini, apa yang Allah tetapkan ini, jangan pernah menuduh Allah Ta'ala dengan tuduhan yang bukan-bukan. Ya, alias bersuudzon. Ya. Dalam di awal-awal Al-Baqarah itu ya, di kutiba alimul qitalu wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi kita membenci sesuatu ternyata sesuatu itu baik. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi kita mencintai sesuatu ternyata itu tidak baik. Di mana kaidahnya? Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha tahu dan kita tidak tahu. Manusia dikatakan nggak tahu, nggak terima dia. Saya tahu kok. Jadi Allah katakan wa antum la ta'lamun, nggak terima, saya tahu. Saya belajar banyak hal. Maka Allah katakan wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Seberapapun kamu sudah belajar, sesungguhnya ilmumu itu sedikit, kata Allah Ta'ala. Ya, kita boleh merasa ilmu sudah banyak, tetapi jangan pernah berikrar di hadapan Allah Ta'ala. Allah katakan, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Ya, jadi kalau begitu, kalau kita sambungkan dengan kajian di awal Ar-Rahman Ar-Rahim, maka kita sudah harus berikrar. Apapun episode kehidupan yang kita jalani saat ini, itulah bentuk kasih sayang Allah Ta'ala yang nyata kepada kita. Ya, ini butuh iman. Statement ini butuh iman. Apapun episode yang kita jalani hari ini, itu bukti nyata betapa sayangnya Allah kepada kita. Lagi-lagi statement ini butuh iman. Tidak perlu harus jadi status, tapi harus jadi keyakinan. Ya, karena banyak orang nulis status tapi nggak yakin akan statusnya. Yang kita butuhkan keyakinan. Yakinilah, tanamkan dalam jiwa kita bahwa apapun episode kehidupan yang kita jalani saat ini, inilah bukti kasih sayangnya Allah kepada kita. Jangan dibantah. Kalau Allah sayang, kenapa nggak kasih lapang terus? Bukannya ketika dikasih lapang kita terus ngaprak kemana-mana. Ke masjid jarang datang, ya. Sholat juga sekenanya. Kalau bisa cepat-cepat, lagi banyak urusan ini kita. Mau piknik, mau healing, mau ini, Bukan kita tidak mau dikasih lapang. Terima apa yang Allah kasih. Lihat ini sebagai bentuk kasih sayang. Tidak akan kita dikasih menderita terus. Karena Allah pun tahu kita tidak sanggup itu. Ya, janji kita tadi apa? Kita ikrarnya sehat kita lebih banyak dari sakit kita. Ini fakta. Kalau diingkari silahkan nanti di hadapan Allah Ta'ala. Ya, sedih kita lebih sedikit daripada senang kita. Ya, kenyang kita lebih banyak daripada lapar kita. Ya, maka Al-Khaliq tidak saja Allah
kuasa menciptakan segala sesuatu, tetapi juga berkuasa menciptakan keadaan. Al-Khaliq. Yang lanjut, jadi Al-Khaliq ini hikmah besarnya apa? Mencegah manusia dari kesyirikan, kemusyrikan. Yang selanjutnya Al-Bari, ya. Tadi ayatnya ya dalam surah Al-Hasyr tadi ya. Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asmaul husna. Berarti ada Al-Khaliq, ada Al-Bari. Apa itu Al-Bari? Al-Bari dan Al-Musawwir ini sebetulnya adalah rincian dari Al-Khaliq. Jadi Al-Bari dan Al-Musawwir adalah rincian dari Al-Khaliq. Al-Barik itu yang maha mengadakan. Jadi sebelumnya tidak ada menjadi ada. Nah, itu Al-Barik namanya. Kemudian Al-Musawwir yang membentuk rupa, yang mewujudkan sesuatu itu begini bentuknya, sesuatu itu begini bentuknya, itu namanya Al-Musawwir. Maka Al-Bari Al-Musawwir adalah rincian dari Al-Khaliq. Maka ketika Allah ingin menciptakan sesuatu, maka Allah mengadakan bahan untuk sesuatu itu, kemudian Allah pula yang mengatur, merencanakan, dan membentuk bagaimana akhir produk itu. Nah, gitu ya. Jadi kalau Allah ingin menciptakan, Allah pula yang mengadakan bahannya sendiri secara mandiri, Allah pula yang merencanakan bagaimana bentuknya dan seperti apa hasilnya. Itu yang disebut dengan Al-Bari'ul Musawwir. Maka nama ini digabung menjadi satu, Al-Khaliqul Bari'ul Musawwir. Al-Khaliq, maka ulama menjelaskan Al-Bari'ul Musawwir ini rincian dari Al-Khaliq. Ya. Jadi Allah ketika hendak menciptakan sesuatu, Allah secara mandiri menyediakan bahannya, mengadakan bahannya, kemudian merancang, membuat sebuah makhluk tadi itu dibentuk sedemikian rupa, itulah sesuai kehendak Allah Ta'ala. Maka kalau ditanya kenapa manusia begini jalannya, kalau hewan kok begitu, segala macam bentuknya bermacam-macam, itulah bukti bahwa Allah adalah Al-Khaliq Al-Bari'ul Musawwir. Ya, makanya perlu kita, kenapa harus bertebaran ke muka bumi, supaya bisa lebih jelas menjadi saksi akan sifat Allah Ta'ala. Ya, jadi di antara nasihat para ulama, agar umat ini banyak bertebaran ke muka bumi, supaya dia menjadi saksi akan kebenaran Asmaul Husna. Ya, kalau kita diam diri tuh nggak tahu ini apa sih yang dimaksud. Begitu kita keluar, kita bertebaran ke muka bumi, kita mendapati bahwa benar-benar Allah Ta'ala Al-Khaliq Al-Bari'ul Musawwir. Ya. Bahkan kalau kita misalkan naik ke gunung gitu, ketemu hewan yang sangat kecil, ya. Padahal hewan yang sangat kecil tadi itu ternyata tertimpa di buah batu, ya. Kita lagi duduk di batu besar, ternyata dari balik batu keluar hewan, ya, dengan bentuk yang bermacam-macam. Itu bukti bahwa Allah Al-Khaliq Al-Bari'ul Musawwir. Dan ini tidak kita dapati kecuali kita bertebaran ke muka bumi. Ya. Maka sifat seperti ini lagi-lagi hanya Allah yang mampu. Mengadakan bahan secara mandiri, kemudian merancang, membentuk sesuai dengan yang diinginkan, ini benar-benar hanya Allah yang mampu. Ya. Maka ketika Allah katakan menginginkan sesuatu, Allah katakan kun, maka fayakun, ya. Maka Al-Khaliqul Bari'ul Musawwir ini, tema besarnya adalah supaya kita makin hakul yakin akan keesaan Allah Ta'ala. Jika kita makin pede kalau kita menyembah, kita makin pede, makin hakul yakin ketika berdoa.
Ya. Jadi di antara problem kita nih, kita sudah melafazkan doa, ya, tapi kita tidak tahu apa yang kita minta. Ini problem pertama nih. Jadi kita membaca doa, bahkan kadang panjang, bahkan kadang di bawah bukunya sudah baca doa ini. Apa yang kau minta? Enggak tahu. Pokoknya apa tadi saya baca. Ini problem pertama. Maka bagaimana mungkin kita berdoa, kita tidak tahu apa yang kita minta. Maka para ulama kemudian membedakan, maka itulah tidak sama membaca doa dengan berdoa, itu sesuatu yang berbeda. Membaca doa belum tentu dia tahu apa yang diminta, sedangkan kalau berdoa terkadang tidak sampai terucap. Ya. Ada kalanya kalau sudah keadaan seperti berat, ya, dada ini sudah seperti sempit. Kemudian kita ingat perintah Allah Ta'ala, wasta'inu bisabri wassalah. Udah kita sholat. Dalam sholat kita sujud, bahkan lisan tidak mampu berkata apapun. Karena dia sudah tidak tahu apa yang tidak saya mau doakan ini. Keadaan saya sudah sedemikian ruwetnya katanya. Saya tidak tahu lagi memulai doa dari mana. Ya, dalam doanya dia hanya menyebut, memuji Allah Ta'ala, memohon ampun pada Allah Ta'ala, tanpa dia sadari keluar air matanya. Itulah sebut Jadi kadangkala berdoa tidak harus dengan lafaz yang panjang lebar, karena seringkali lafaz panjang dan lebar kita tidak paham juga. Ya, itu urusan pertama ya. Jadi kalau bedakan berdoa dengan baca doa, kita pilih yang menjadi berdoa, jangan baca doa. Makanya MC perlu dirubah tuh. Waktunya kita baca doa, baca aja. Makanya ada yang baca, ada juga yang ngobrol. Karena memang baca. Yang baca pun nggak paham, apalagi yang dengar lebih nggak paham lagi. Apalagi yang baca doanya pelan. Apa yang mau diaminkan? Apa yang kamu ngaminkan apa? Nggak tahu. Itu pokoknya baca doa di depan dia. Wah, ini semakin ruwet urusan. Jadi urusan yang kedua tentang doa problem kita adalah kita berdoa tetapi kita tidak yakin. Nah, inilah bab keimanan yang hendak kita terus tempa ini. Jadi lagi-lagi urusannya bukan Allah tidak mampu menjawab, mewujudkan doa kita, tapi dari awal kita sendiri yang tidak yakin. Ya, ini urusannya ini. Bab urusan yakin, urusan iman, inilah yang kita terus pupuk. Termasuk kajian kita Mensara Asmaul Husna dalam rangka untuk mewujudkan keyakinan itu. Dan keyakinan itu menjadi sangat-sangat mudah kita raih. Jalur pertama adalah jalur ilmu. Jadi kalau mau ditanya bagaimana supaya kita yakin kepada Allah, belajar nomor satu. Kedua baru beribadah. Seringkali ibadah tidak melahirkan keyakinan kalau dia tanpa ilmu. Buktinya apa? Ini tapi realita, sebenarnya tidak boleh terjadi lagi. Sholat cepat-cepat. Bahkan ini yang paling menyedihkan Ramadan ya. Bahkan terawih dia nggak pernah alpa dari tanggal 1 sampai malam terakhir. Tapi tidak menghasilkan apapun. Sebelum Ramadan dia juga nggak terlalu yakin kepada Allah. Begitu Syawal juga dia biasa-biasa saja. Nah, terawih selama ini setiap malam kemana larinya? Kok tidak menghasilkan keyakinan? Karena jalur pertama tidak ditempuh. Ya, jadi kalau mau yakin kepada Allah dua jalurnya. Satu ilmu, dua didik dengan ibadah. Hilang salah satu, tidak bisa. Ya, jadi Al-Khaliqul Bari'ul Musawwir. Kemudian kita dari membahas Al-Hayyul Qayyum. Sedemikian sempurnanya kekuasaan Allah, maka kita tinggal mendidik jiwa kita bahwa mudah bagi Allah untuk mengabulkan itu semua. Ya, mudah bagi Allah untuk mengabulkan doa kita. Cuman ingat, seringkali orang yang berdoa tanpa ilmu, dia paham apa yang diminta karena dia berdoa dengan bahasanya, dengan bahasa ibunya. Tapi nampak seperti belum dikabulkan. Kemudian karena tidak dibimbing ilmu dia putus asa.
Sudahlah, sudah berbulan-bulan saya doa, kayak nggak ada hasilnya. Udahlah, terserah Allah saja lah, saya nggak mau doa lagi lah, capek. Kenapa bisa begitu? Tanpa ilmu. Kalau kita belajar ilmu, coba saya tanya sekarang di sini. Di antara manusia, siapa yang paling mulia di hadapan Allah Ta'ala? Sejak zaman Nabi Adam sampai sampai manusia terakhir nanti, dialah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka perhatikan ayatnya. Qad nara taqalluba wajhika fis sama, falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sering menengadahkan wajahnya ke langit, meminta kepada Allah agar Allah pindahkan kiblatnya dari Baitul Maqdis ke Ka'bah. Para ahli sejarah mencatat berapa lama itu doa itu dilaksanakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ayat tadi turun itu lebih dari 2 tahun, bahkan sebagian mengatakan hampir 3 tahun. Baru turun ayat agar Rasul sallallahu alaihi wasallam memindahkan kiblatnya dari Baitul Maqdis ke. Pertanyaannya, Rasul, makhluk yang paling mulia, berdoa agar Allah memindahkan kiblatnya dari Baitul Maqdis ke Masjidil Haram, Allah ijabah hampir 3 tahun. Apakah tidak mampu Allah langsung? Iya Rasul, laksanakan sekarang. Seperti upacara itu kan, lapor kemudian laksanakan. Apa Allah nggak mampu itu? Bisa. Inilah yang harus disadari oleh umat ini. Rasul kita, teladan kita, itu pun pengabulannya begitu bentuknya. Dan terus kita sebagai umat kok pengen tercacat, pengen seperti upacara. Upacara itu hanya seremonial. Ya, dia minta komandan langsung itu kan laksanakan. Begitu komandan minta kita selesai, bubarkan. Itu hanya di upacara. Hah? Jelas ini ya? Jadi sifat tergesa-gesa ini harus kita kikis dengan ilmu, dengan banyak belajar. Maka dari sisi pengabulan doa, memang hak kewenangan Allah Ta'ala. Kapan itu diijabah? Ya, tugas kita hanya berdoa. Maka lihat, para ulama menjelaskan, kenapa doa ini katanya Allah katakan ud'uni astajib lakum. Katanya kalau Allah berfirman, kalau doa pasti dikabulkan. Saya sudah berdoa, kok masih begini? Maka perhatikan penjelasan para ulama. Apabila seorang hamba berdoa, maka memang janji Allah itu pasti. Ya, shadaqa wa'dah. Janji Allah adalah pasti. Tetapi diterimanya doa, satu, boleh jadi kita berdoa minta A, langsung dikasih berupa A. Dan inilah yang dipahami oleh orang, inilah dikabulkan. Padahal itu hanya dari satu dari sekian bentuk. Bentuk yang kedua, dia minta A dikasih B. Dia minta punya uang yang banyak, tapi Allah kasih uang secukupnya. Keluarganya soleh-soleha, keluarganya selamat, anaknya tidak ada yang bangkang, kalau sekolah juga pinter, ya suruh ngapalin gampang, belajar gampang. Tapi dia merasa, kok masih begini-begini aja ya Allah, saya sudah minta kaya udah dari kapan tahu ya Allah. Dia tidak berhusnudzon kepada Allah. Padahal buktinya dia harta dikasih. Bukan berarti terus Allah kabulkan B itu pokoknya semua anaknya baik, terus dia nggak dikasih makan. Enggak juga. Dia minta harta tetap dikasih. Cuman problemnya menurut orang ini, tidak dikabulkan sebanyak yang dia minta gitu doang. Dikasih tetap dikasih. Kita saja sebagai orang tua, kalaulah anak kita TK, kita punya uang memang. Kata anak-anak, masa uang kasih kok 5.000, 10.000, ya kasih 50.000.
Bukan kita nggak mampu ngasih anak kita 50.000 yang TK, tapi kita melihat maslahatnya. Buat apa anak TK kasih 50? Kasih aja 5.000. Toh nanti belinya cilor paling kan. Nah gitu loh. Nah, manusia pun begitu, kita sudah minta A, dikasih juga tidak semuanya, tapi diganti dengan yang lain-lainnya. Itu kemudian yang kedua. Kemungkinan ketiga, kita minta sesuatu, tapi doa ini jadikan kafaroh atas musibah yang tidak terjadi. Kenapa kita tidak bertanya-tanya? Orang yang celaka ini tidak mesti melakukan kesalahan loh di jalan raya itu. Jadi orang yang celaka di jalan raya bukan berarti tidak hati-hati. Bukan berarti juga kendaraannya jelek, enggak. Pernah waktu itu ada yang di rest area, dia lagi parkir, orangnya lagi makan, tiba-tiba ada truk remblong menghantam parkiran. Salah orangnya. Enggak, dia sudah parkir di tempatnya, dia lagi makan, habis istirahat, habis sholat, toh musibah itu sementara kita terhindar itu semua. Jadi kita minta sesuatu, saya sebut sajalah kita minta uang, tapi Allah kasih juga memang uang, tapi tidak sebanyak yang kita minta, tetapi Allah lindungi dari sebuah mara bahaya. Laki-laki boleh jadi itu asbab doa. Kemungkinan yang keempat, kita minta sesuatu dan yang diminta memang biasanya urusan dunia. Kita ini kan kalau suruh doa urusan dunia kan semangat betul kan? Sampai perhatikan di dalam Al-Baqarah ayat 200 itu Allah mengkritik orang sudah sampai ke Mekah, sudah menghadap multazam dia, yang diminta hanya doa. Lihat di Al-Baqarah ayat 200. Dan kecenderungan manusia begitu. Kalau berdoa pokoknya urusan kalau dunia tuh kuatlah doa. Mau sujud 1 jam pun kuat kalau suruh minta dunia. Tetapi apa yang terjadi? Allah kasih juga, tapi tidak sebanyak yang diminta. Sisanya kemana? Ditabung nanti buat pemberat amal di akhirat. Boleh jadi karena memang timbangan amal kita yang tidak sebanding. Allah yang maha tahu itu, karena ditimbanglah, ditaruhlah yang doa ini untuk pemberat. Jelaskan fa'amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Jadi untuk mendapatkan kehidupan yang baik di akhirat itu bukan harus dosanya 0, amalnya banyak, enggak. Yang diminta adalah faman thaqulat, kebaikannya lebih besar dari keburukannya. Boleh jadi memang timbangan kita tuh masih begini loh. Ya. Jadi kayak timbangannya itu kayak bersaing gitu. Jadi kadang kala kebaikan lebih, habis besok kejar-kejaran gitu loh kalau kayak pertandingan, besoknya keburukan yang unggul ya. Nah, kalau kita begini timbangannya, nah ini kan begitu, kita kan jadi bagaimana ini kalau kita tiba-tiba meninggal? Nah, doa tadi Allah tidak kasih semua di dunia karena mau ditaruh di timbangan yang kanan. Karena tahu timbangannya masih begini nih. Kalau timbangannya sudah begini mah aman. Tapi siapa yang tahu timbangan kita kan? Boleh jadi masih begini. Nah, doa tadi ditaruh di kanan, ditaruh lagi kanan, taruh lagi kanan, supaya ini makin kokoh. Dengan asbab itu, beruntunglah orang-orang yang berdoa dan yakin akan doanya. Meskipun secara zahir seperti kayak biasa-biasa saja hidupnya. Jadi jangan salah persepsi ya. Itu bapak itu, sholat 5 waktu, doa juga kelihatan khusyuk, begitu-begitu saja hidupnya. Saya mah biasa aja, proyek lancar. Wah, ini kan kita tidak paham urusan jadinya kan? Tidak paham urusan. Jelas ya? Nah, dengan syarat Asmaul Husna ini, mudah-mudahan kita semakin yakin kepada Allah. Kita tidak pernah lagi bersuudzon kepada Allah, tapi senantiasa berhusnudzon kepada Allah Ta'ala. Baik, sudah 1 jam lebih, kita tutup berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Semoga doa kita yang termasuk doa yang dijabal Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin.
Allahumma ighfir lana ya Allah dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat. Allahumma rabbana ya Allah hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama ya Allah waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Rabbi ja'alna muqimas salati wa min dzurriyyatina ya Allah rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa rizqan wasi'a wa rizqan mubaraka wa amalan mutaqabbala wa shifaan min kulli da'in saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusana tarfata ain. Allahumma ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusana tarfata ain. Allahumma ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusana tarfata ain. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasana idza syi'ta sahla. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkalna wa huwa rabbul arsyil azim. Hasbunallahu ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa atirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Allahumma qfina bi halalika an haramik wa aghnina bi fadlika amman siwak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin al-ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah walhamdulillah asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.